Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fatimah Zahra. Saya dari Prodi Akuntansi kelas B. Nomor induk mahasiswa saya 20104211037. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat, kalimat efektif dan juga paragraf. Yang pertama yaitu kalimat. Kalimat adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Unsur-unsur kalimat. Subjek. Subjek sering disebut sebagai unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat. Biasanya berupa kata-kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Predikat, yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja ataupun kata sifat. Objek. Objek biasanya terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Tapi pada kalimat pasif, objek menjadi subjek. Pelengkap atau komplement adalah bagian frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam klausa. Pelengkap dapat berupa frasa, nomina, verba, adjektiva, atau preposisi, atau klausa. Letaknya langsung di belakang predikat bila tidak ada objek, atau di belakang objek bila ada objek. Yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan atau jenis-jenis kata keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, dan lain sebagainya. Contoh, Pak Guru memberitahu kami bahwa kami mesti mengikuti karya wisata pada hari Rabu yang akan datang. Pak Guru sebagai subjek, memberitahu sebagai predikat, kami sebagai objek, bahwa kami mesti mengikuti karya wisata sebagai pelengkap, dan pada hari Rabu yang akan datang sebagai keterangan. Ciri-ciri kalimat. Yang pertama, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir, dan yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu menyampaikan gagasan dari penulis ke pembaca, sehingga menimbulkan gagasan yang sama antara penulis dan juga pembaca. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, yaitu sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan juga predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan juga bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak, mengabur-aburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir.
dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat sehingga tidak akan terkesan ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif: kesatuan gagasan, kesejajaran, kehematan, dan juga penekanan. Yang terakhir yaitu kelogisan. Kesatuan gagasan. Kalimat efektif harus menampakkan kesatuan gagasan, yaitu suatu kalimat yang terwakili oleh kehadiran subjek dan juga predikat. Contoh yang salah, bagi siswa kelas 12 harap berkumpul di aula. Yang benar yaitu siswa kelas 12 harap berkumpul di aula. Kesejajaran merupakan penggunaan bentuk kata atau imbuhan yang sama, susunan katanya yang dipakai pada kalimat tersebut. Di contoh yang salah, kelompok kami akan merumuskan masalah penelitian, mengambil data, menganalisis, dan penyimpulan hasilnya. Contoh yang benar, kelompok kami akan merumuskan masalah penelitian, mengambil data, menganalisis, dan menyimpulkan hasilnya. Kehematan. Kehematan terkait adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan makna yang diacu. Contoh yang salah, warna putih dan hijau adalah warna kesukaanku. Dan contoh yang benar, putih dan hijau adalah warna kesukaanku. Penekanan merupakan upaya untuk mempertegas bagian kalimat yang memang perlu untuk ditonjolkan. Contoh, salah satu kendala penulisan karya ilmiah menurut Profesor Dr. Solehudin adalah kemalasan menulis. Kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Unsur-unsur pembentukannya harus memiliki hubungan logis yang dapat diterima akal sehat. Contoh yang salah, dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan, selesailah makalah ini. Seharusnya, contoh yang benar, puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya, sehingga makalah ini selesai. Yang terakhir yaitu paragraf. Paragraf adalah bagian dari bab sebuah karangan yang mengandung ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf yang baik memuat dua bagian penting berikut. Yang pertama, kalimat utama, dan yang kedua yaitu kalimat penjelas. Ciri-ciri paragraf yang baik. Terdapat gagasan yang menarik, antar kalimat saling berkaitan, mengandung satu gagasan utama dan beberapa pikiran penjelas. Syarat-syarat paragraf. Kesatuan paragraf. Kalimat yang membentuk suatu paragraf harus ditata secara cermat, agar tidak ada satupun kalimat yang tidak sesuai dengan gagasan pokok paragraf. Kepaduan paragraf. Hal ini dapat diamati dari penyusunan kalimat secara logis. Pengembangan paragraf. Memberikan contoh atau fakta. Gagasan yang disampaikan dalam kalimat topik digambarkan dengan contoh agar jelas dan juga menarik. Memberikan alasan. Gagasan yang disampaikan dalam kalimat topik dijelaskan menggunakan alasan yang logis agar dapat meyakinkan pembaca. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deskripsi. Merupakan pemaparan atau penggambaran secara jelas dan terperinci seolah pembacanya melihatnya sendiri. Yang kedua, paragraf eksposisi. Merupakan paragraf yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan penulis. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Digunakan untuk memberikan pernyataan yang disertai paparan alasan. Paragraf persuasi. Merupakan paragraf yang berisi ajakan kepada seseorang dengan memberikan alasan yang meyakinkan. Yang terakhir, paragraf narasi merupakan rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi sebuah alur cerita.
Masing-masing contoh, yang pertama yaitu paragraf deskripsi. Pagi ini suasana sejuk menghampiri setelah kubuka jendela kamarku. Berukuran tidak terlalu luas, hanya 3 kali 3 meter, sama seperti rumah yang sederhana ini. Rumah berukuran 15 kali 10 meter ini adalah istana indah bagi keluargaku dengan 3 kamar tidur yang sangat nyaman. Di sekitar rumah terdapat beberapa pohon seperti pohon rambutan di depan rumah yang melindungi panas di siang hari serta pohon buku dan kelapa yang menjulang tinggi di belakang rumah. Yang kedua, paragraf eksposisi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.466 pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, diapit oleh benua Asia dan benua Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara republik dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Paragraf argumentasi. Semakin hari, semakin tinggi harga kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Tentu sangat menyulitkan untuk rakyat menengah ke bawah dengan pendapatan yang seadanya. Belum lagi harga BBM yang akan dicanangkan naik dalam waktu dekat ini. Pendidikan pun ikut menyulitkan dengan mahalnya biaya pendidikan yang sangat menyulitkan rakyat. Pada tahun 2011, angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin tinggi hingga kenaikan dari 5% membuat negara semakin terpuruk. Alasan inilah yang membuat rakyat semakin miskin. Program pemerintah berjalan sepihak dengan keuntungan pemimpin yang tidak bijak. Anda semua tentu setuju, inilah alasan rakyat Indonesia yang semakin buruk. Paragraf persuasi. Kebersihan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa kesadaran diri, kebersihan tidak akan terjadi, bahkan lingkungan yang menjadi korban. Akan banyak penyakit yang timbul akibat kerusakan lingkungan dan menghantui kesehatan manusia. Lingkungan yang seharusnya dipelihara menjadi rusak, tidak terurus, sehingga dapat menyebabkan bencana yang tiba-tiba dapat menyerang tempat tinggal. Oleh karena itu, untuk menciptakan kebersihan lingkungan yang sehat, marilah kita meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Yang terakhir, paragraf narasi. Terdengarlah letusan gunung diiringi gempa. Mary pun terkaget. Tangannya dengan sigap memeluk anak sematawayangnya. Letusan semakin kuat mendekati rumahnya. Mary dengan cekatan menggendong anaknya untuk keluar rumah. Suaminya dengan sigap melindungi istri dan anaknya untuk berlindung keluar rumah. Itulah masing-masing contoh dari jenis-jenis paragraf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.